Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Murti dari Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi dan teori-teorinya, lalu peranan teknologi dalam penyelesaian masalah di dalam suatu organisasi. Masalah di dalam organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Organisasi tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Nah, karena anggota organisasi itu dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan, dan keluarga yang berbeda-beda, sehingga mempunyai cara pandang yang berbeda juga. Nah, berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah penurunan kinerja. Nah, penurunan kinerja dalam organisasi itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Apakah karena karyawan jenuh akan pekerjaannya, atau karyawan sudah tidak termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu harus kita telah lebih lanjut. Nah, berikut adalah teori motivasi dari Abraham Maslow. Jadi, teori ini menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan bagi seseorang. Ini terdapat 125 kebutuhan yang berbentuk piramida. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu seperti rasa haus, rasa lapar. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman di dalam lingkungan keluarga atau di tempat kerjanya. Lalu yang ketiga, rasa cinta seperti rasa saling memiliki, rasa dihargai, rasa dicintai. Lalu yang keempat adalah ingin terdapat penghargaan ya, kebutuhan akan penghargaan seperti apresiasi. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini akan terwujud apabila kebutuhan yang di bawahnya itu sudah terpenuhi. Aktualisasi diri itu maksudnya adalah dorongan yang sangat kuat dari seseorang dengan menunjukkan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita coba lihat lagi apakah karyawan tersebut dari kebutuhan fisiologis yang sudah terpenuhi atau tentang rasa aman yang belum terpenuhi sehingga tidak termotivasi. Nah, itu harus organisasi harus lebih jeli dalam melihat karyawannya. Lalu konflik yang kedua, permasalahan yang kedua adalah konflik dengan rekan kerja. Nah, karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa organisasi itu terdiri dari berbagai macam orang dari kalangan berbeda-beda, sehingga konflik merupakan suatu yang wajar, tetapi harus terselesaikan. Nah, berikut adalah teori manajemen konflik dari Dawn M. Baskerville. Ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah avoiding. Avoiding itu maksudnya adalah menghindari dari konflik. Nah, konflik itu dihindari biasanya karena konfliknya tidak besar atau konflik yang kecil, sehingga dihindari saja agar
kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada accommodating, yaitu cara penyelesaian dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari pihak yang berkonflik, sehingga organisasi dapat mengetahui bahwa mana pihak yang memang benar gitu. Lalu yang ketiga itu adalah compromising, yaitu berkompromi. Jadi kedua belah pihak saling berkompromi, saling bernegosiasi bagaimana penyelesaian konflik tersebut sehingga tidak akan terjadi konflik yang berkelanjutan. Lalu yang keempat ada competing. Ini cara penyelesaian konflik dengan cara kompetisi. Jadi ada salah satu pihak yang kalah dan ada satu pihak yang menang. Lalu yang kelima adalah collaborating. Jadi cara penyelesaiannya dengan berkolaborasi antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga menimbulkan win-win solution. Lalu yang keenam itu ada conglomeration, yaitu dengan menggabungkan seluruh metode yang tadi, tetapi harus membutuhkan tenaga yang lebih lagi gitu. Lalu permasalahan yang ketiga di dalam suatu organisasi itu buruknya komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi itu terdiri dari komunikasi verbal ataupun non-verbal, lisan ataupun tulisan. Berikut adalah proses komunikasi menurut Marsetio Dono Seputro. Yang pertama adalah karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message atau stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang tertentu. Jadi komunikasi itu memiliki suatu maksud yang ingin disampaikan oleh orang yang menyampaikannya kepada penerima. Yang kedua, komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh message atau stimulus tertentu. Jadi orang yang mengkomunikasikan itu ingin menimbulkan respon dari yang penerimanya. Apakah itu penolakan atau penerimaan? Yang ketiga, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Misalkan dari atasan memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan si penerima pesannya mengiyakannya, nah itu merupakan berhasil ya komunikasinya. Nah, komunikasi itu sangat penting memang di dalam suatu organisasi karena untuk bisa berkoordinasi dengan dari atasan kepada bawahan ataupun dari bawahan kepada atasan apabila terdapat suatu masalah dalam pekerjaannya. Jadi komunikasi yang baik akan menimbulkan lingkungan kerja yang baik juga. Lalu permasalahan yang keempat adalah job desk tidak jelas. Jadi ketidakjelasan job desk dari suatu karyawan itu dapat menimbulkan kebingungan dari karyawan itu. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dia lakukan, gitu, itu akan bingung gitu. Nah, berikut adalah desain organisasi menurut Richard L. Dark. Yang pertama itu ada spesialisasi. Ini sangat penting, yaitu pembagian kerja dalam suatu organisasi. Misalnya kan ada divisi marketing, ada divisi operasional, sehingga orang-orang itu tahu di mana dia harus berkontribusi gitu, melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada standarisasi. Standarisasi itu jika suatu pekerjaan yang dilaksanakan itu berulang atau dilakukan terus-menerus, nah itu harus ada standarisasinya, yaitu prosedurnya yang dibuat, sehingga dia tinggal melakukan prosedurnya aja untuk mencapai penyelesaian pekerjaannya itu.
Lalu yang ketiga itu hierarki otoritas, yaitu kewenangan. Kewenangan di mana misalnya suatu manajer dapat mengatur bawahannya, ataupun dari bawahan itu memiliki pelaporan kepada atasannya gitu. Jadi memang harus tahu di dalam suatu organisasi, jadi seorang manajer itu bertanggung jawab terhadap bawahannya. Lalu permasalahan yang kelima adalah pemimpin kurang cakap. Ya, pemimpin itu merupakan suatu teladan di dalam suatu organisasi, sehingga harus memiliki berbagai macam sikap, perilaku yang baik, sehingga dapat menggerakkan anggota organisasinya. Nah, berikut adalah teori perilaku kepemimpinan. Nah, dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Nah, tugas dari seorang pemimpin itu adalah mengarahkan seorang individu kepada tujuan yang hendak dicapai. Nah, deskripsi perilaku dari pemimpin itu yang pertama adalah konsiderasi dan struktur inisiasi. Jadi pemimpin itu sangat peduli ya terhadap bawahannya. Dia dapat menerima kritikan, saran dari bawahannya, ataupun dia menjadi teladan di dalam organisasi, mempunyai wawasan yang baik, mempunyai perilaku yang baik, ketepatan waktu, disiplin. Nah, itu akan menimbulkan suatu kepercayaan dari karyawan. Lalu yang kedua adalah berorientasi kepada bawahan dan produksi. Jadi pemimpin itu mau mendengarkan bawahannya dan menerima segala bentuk perbedaan yang ada pada bawahannya itu. Dia tidak membeda-bedakan dan dia sangat bertanggung jawab terhadap bawahannya. Nah, tadi merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi dan juga teori-teorinya. Pada slide yang ini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam penyelesaian masalah. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun ini kita telah dilanda pandemi virus corona yang berkepanjangan, sehingga memukul berbagai macam sektor, baik dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, semuanya terdampak. Nah, orang-orang yang kegiatan seperti bekerja dan belajar juga itu terganggu, sehingga bagaimana mereka memutar otaknya atau pikirannya agar dapat survive atau tujuan dari organisasinya dapat tercapai. Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi di dalam suatu perusahaan dalam menghadapi pandemi ini. Jadi teknologi itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebaik-baiknya, seperti menggunakan video conference untuk koordinasi dalam suatu pekerjaan, karena tidak boleh datang ke kantor, itu kita bisa menggunakan media video conference. Kita dapat bertatap muka langsung dengan pegawai-pegawai lain, dan kita dapat berkoordinasi seperti ada di dalam kantor. Lalu yang kedua adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi sistem ERP ini itu mengintegrasi seluruh departemen yang ada dalam suatu organisasi sehingga bersatu padu di dalam suatu basis aplikasi. Jadi sistem ERP ini dapat diakses dari manapun
sehingga kegiatan operasional organisasi dapat berjalan dengan baik. Gitu. Pemanfaatan teknologi yang lainnya misalkan untuk mendapatkan rasa aman bagi karyawan, itu bisa memasang CCTV ataupun GPS pada kendaraan apabila ada kendaraan operasional begitu. Lalu pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan ini karena ke sekolah ataupun ke kampus sudah dilarang atau tidak diperbolehkan, maka instansi pendidikan memberlakukan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, pendidikan itu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa agar siswa-siswa atau mahasiswa dapat belajar dan juga dapat berkontribusi terhadap negaranya. Nah, dalam pandemi ini instansi pendidikan memberlakukan sistem belajar e-learning online, berbasis online ya. Itu kita dituntut untuk kreatif, bagaimana tujuan kita bisa tercapai ketika kita dapat belajar itu melalui platform Moodle misalnya atau Google Classroom. Kita juga masih dapat bertatap muka melalui Google Meet gitu. Nah, itu merupakan suatu bentuk kreativitas atau penyelesaian masalah menggunakan teknologi. Terus semoga juga pandemi ini dapat berakhir, kita dapat berkumpul bersama lagi, dan kita dapat berjuang untuk belajar dan juga berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, organisasi, jadi kesimpulannya itu adalah permasalahan dalam suatu organisasi merupakan suatu bentuk pelajaran, karena organisasi terdiri dari berbagai macam orang, tetapi kita harus mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Jangan suatu konflik itu berkepanjangan dan mengganggu kegiatan organisasi. Jadi kita harus jeli untuk dapat menyelesaikannya, dan kita juga dapat memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.